baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dulu, di mana paralisis adalah kelumpuhan yang hilangnya fungsi otot pada bagian tubuh. Bisa bersifat lokal atau umum, hanya sebagian atau lengkap, dan berlangsung sementara atau permanen. Paralisis dapat mempengaruhi setiap bagian tubuh di setiap saat dalam kehidupan makhluk hidup. Untuk paralisis sendiri, ada yang dinamakan dengan paralisis spastik dan paralisis flasid, di mana untuk paralisis spastik, ketika otot-otot yang mengalami kelumpuhan menjadi kaku atau kejang, dan bisa muncul gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Untuk paralisis flasid, dia menjadi lembek ketika otot-otot dalam tubuh terkena dampak menjadi lemah dan lunglai. Selanjutnya otot-otot bisa mengkerut. Dan langsung saja kita masuk ke video percobaannya. Kita bisa lihat setelah beberapa saat diberikan obat Combantrin, cacingnya mengalami paralisis flasid, yang dimana paralisis flasid ini keadaan otot mulai menegang dan terasa kaku. Kita bisa lihat pada cacing ini mulai mengeluarkan geliat-geliat karena otot-ototnya sedang kaku. Selanjutnya, cacing ini akan mengalami yang namanya paralisis spastik. Paralisis spastik ini menyebabkan otot-otot lebih tegang lagi, sehingga cacingnya lebih tidak terkendali. Kalau kita lihat sih, cacingnya mengalami geliatan-geliatan. Kita tidak sulit untuk membedakannya, di mana kita lihat sendiri dalam video ini, cacingnya mengalami geliatan-geliatan yang diakibatkan oleh efek dari obat tersebut. Untuk membedakannya pun sangat mudah. Kita mulai melihat bahwa cacingnya mulai sudah lemah dan mulai kaku. Tidak seperti cacing-cacing yang lain pada saat kita mengambilnya dari tanah, dia masih segar dan masih bergerak. Tapi sekarang cacingnya sudah mulai jarang untuk bergerak, dan geliatan-geliatan ini mungkin disebabkan karena adanya efek dari obat. Nah, tak lama setelah itu cacingnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Ulfanur Rogaya Ridwan Putri, stambuk G701-18134. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai cacing. Cacing adalah parasit atau organisme yang hidup dari organisme lain. Bila cacing tumbuh di tubuh manusia, maka dia akan merampas zat makanannya dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Bila penyakit cacingan ini terkena pada anak-anak, maka anak-anak tersebut akan mengganggu pertumbuhan dan menurunkan juga daya imunitas seorang anak. Umumnya cacing masuk ke dalam tubuh manusia melalui tanah. Jenis cacingan yang biasa menjadi parasit dalam tubuh seperti cacing kremi, cacing cambuk, cacing tambang, dan cacing gelang. Keluhan akibat cacingan antara lain mual, muntah, perut kembung, sakit perut, malas makan, dan gatal di daerah anus, terutama pada malam hari. Jika keadaannya parah, dapat menyebabkan anemia atau kekurangan sel darah merah, dapat menyebabkan gejala sakit kuning, akibat adanya penyumbatan saluran empedu, badan menjadi kurus, mudah terkena infeksi. Antelmintik adalah obat cacing yang digunakan untuk melumpuhkan atau mengurangi cacing dari dalam tubuh. Zat aktif yang sering digunakan sebagai antelmintik ada piperazine citrat dan juga ada pyrantel pamoat. Infeksi cacing merupakan salah satu penyakit yang paling umum yang tersebar di Indonesia, sekitar 2 miliar pasiennya.
Infeksi cacing umumnya terjadi melalui mulut, ada kalanya langsung melalui luka di kulit atau lewat telur, kista, atau larvanya yang berada di mana-mana di atas tanah. Terlebih lagi jika pembuangan kotoran atau tinja dilakukan dengan sembarangan dan tidak memenuhi persyaratan higienis, dapat menyebabkan mudah sekali terkena infeksi. Tergantung dari jenis cacingnya, cacing biasanya tetap bermukim dalam saluran cerna atau berpenetrasi ke dalam jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuningsi, stambuk G701-18100. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 obat yang dipakai dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu pirantel pamuat, yang kedua piperazin sulfat, yang ketiga mebendazole. Yang pertama yaitu pirantel pamuat. Untuk indikasinya itu untuk cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Dosisnya itu 11 mg per kilogram, dosis maksimum 1 gram per dosis. Sedangkan mekanisme kerjanya itu memblokir neuron muskular, menghambat konsentrasi yang menyebabkan pada cacing. Untuk farmakokinetiknya, terabsorpsi kurang menyerap, metabolismenya sebagian pada hati, puncak plasmanya 1-3 jam, dan untuk ekskresinya feses 50% dan urin 7%. Yang kedua yaitu piperazin sulfat. Indikasinya itu cacing kremi dan cacing gelang. Dosisnya itu untuk dewasa maksimum askarian asam hidrat 4,5 gram. Sebagai dosis tunggal diulang sekali selama 14 hari. Untuk heterobiasis sebagai hidrat 2,25 gram sekali sehari dalam 7 hari, dapat diulang 2 kali setelah 7 hari. Untuk mekanisme kerjanya piperazin yaitu memblok neuron muskular yang mengakibatkan kemampuan pada otot cacing. Untuk farmakokinetiknya mudah terabsorpsi, distribusikan melalui hati, ekskresi melalui urin sebagai metabolit. Yang ketiga yaitu mebendazole. Indikasinya infeksi cacing tambang, dosisnya dewasa dan anak kurang dari 2 tahun, 2 kali 100 mg per hari, dan untuk cacing kremi 1 kali 100 mg. Untuk mekanisme dari mebendazole menghambat pembentukan mikrotubulus cacing secara selektif dan irreversibel, menghalangi penyerapan glukosa dan nutrisi lain dalam cacing, dan penghambatan produksi telur dan kematian cacing. Untuk farmakokinetik mebendazole, absorpsi buruk diserap, distribusi melintasi sel darah otak dan memasuki ASI, ekskresi terutama melalui feses kurang dari 2%, paruh eliminasi 3-6